Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu, soal beserta jawabannya. Pertama, perkenalkan, nama saya Zahra Yudhingrat. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Langsung saja ke soal pertama, yaitu apa itu filsafat? Ceritakan pengalaman pribadi Anda tentang berfilsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan, pengetahuan, kebenaran, kebaikan, dan hikmah. Seseorang dikatakan berfilsafat jika ucapan dan perilakunya mencerminkan cinta terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan. Filsafat dimulai dari kebingungan, ketidaktahuan, dan keraguan, serta mencakup pengetahuan tentang hikmah, prinsip dasar, pencarian kebenaran, dan pembahasan tentang dasar dari apa yang kita bahas. Nah, pengalaman pribadi saya tentang berfilsafat, saat saya pernah merasa kesulitan memulai percakapan dengan orang baru, yaitu pada saat hari pertama perkuliahan. Saat itu teman-teman saya sangat mudah berinteraksi dengan orang lain. Dalam situasi ini saya mulai merasa bingung karena tidak mengerti bagaimana teman-teman saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Pada saat itu saya mulai mencari jawaban dari kebingungan itu, di mana saya mulai memahami perilaku orang lain secara bertahap. Setiap wawasan baru mengubah pandangan saya tentang interaksi sebelumnya. Kecemasan saya sebagai orang yang pemalu juga mempengaruhi cara berinteraksi. Dengan perlahan-lahan, saya membuka diri dengan teman-teman, dan saya menyadari bahwa orang lain juga merasa canggung. Mulai saat itu, saya dapat memahami situasi yang lebih baik, bahwa memulai percakapan dengan orang baru disertai rasa canggung itu adalah hal normal. Jadi setelah saya mengetahui jawabannya, saya mulai terbiasa berinteraksi dengan teman-teman baru saya. Lanjut soal yang kedua. Dalam filsafat ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Jelaskan dan beri contoh masing-masing dalam kehidupan pribadi Anda dalam mencari makanan di desanya masing-masing. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah tentang apa yang ada di dunia dan apa arti keberadaan itu. Contoh dalam kehidupan pribadi saya, pada saat saya mencari makanan di desa, saya berpikir tentang makanan yang ada. Seperti saat saya melihat orang berjualan sayur segar, jualan makanan seperti lontong, bakso, sate, dan makanan lainnya. Di sini saya berpikir banyak seperti apa saja jenis makanan yang tersedia dan mengapa makanan ini ada di desa. Dan saya menyadari bahwa semua makanan ini penting bagi kehidupan sehari-hari saya dan masyarakat di desa. Lalu yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan atau informasi. Nah, contoh dalam kehidupan pribadi saya, ketika saya ingin tahu di mana saya bisa melakukan bakso yang enak, dari situ saya bertanya pada teman-teman atau dari keluarga terdekat saya. Dari situ saya menemukan informasi dari teman dan keluarga untuk membuat keputusan. Lalu teman saya bilang, bakso di warungnya B lebih enak dari warung A. Kemudian saya percaya dan mencoba membeli di warung B. Ini menunjukkan bahwa bagaimana saya mendapatkan informasi untuk memilih makanan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah tentang nilai-nilai dan etika apa yang dianggap baik atau buruk. Contoh dalam kehidupan pribadi saya, pada saat saya memilih makanan, saya berpikir, hari ini saya ingin makan yang sehat seperti sayur-sayuran, atau hari ini saya mau belanja sayur-sayuran yang segar di penjual sayur keliling. Jadi saya akan memilih makanan sayuran daripada makanan yang kurang sehat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang saya pegang seperti menjaga kesehatan dan mendukung perekonomian penjual sayuran. Lalu soal yang ketiga, apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda ke depannya? Administrasi rumah sakit adalah bidang yang mengelola dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan operasional rumah sakit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit berjalan dengan baik dan dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien.
Nah, untuk diri saya ke depannya, yang pertama saya akan belajar terus. Saya mempelajari semua yang berhubungan dengan manajemen rumah sakit, seperti cara mengatur staf, keuangan, dan layanan pasien. Yang kedua, cari pengalaman. Nah, seperti ikut program magang di rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana rumah sakit beroperasi. Yang ketiga, bangun jaringan. Nah, seperti jalin hubungan baik dengan dosen dan profesional di bidang kesehatan. Ini bisa membantu saya mendapatkan informasi dan peluang kerja di masa depan. Yang keempat, pelajari teknologi. Mempelajari teknologi digunakan dalam rumah sakit seperti sistem informasi untuk pengelolaan data pasien. Lalu soal yang keempat, apa itu kebenaran? Bagaimana cara mencari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, metafisika pada kehidupan saya? Kebenaran merupakan salah satu konsep yang sering dibahas dalam filsafat dan mencakup pemahaman tentang apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan tersebut. Mencari kebenaran melalui berbagai bidang. Yang pertama, logika. Logika adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar. Dalam mencari kebenaran, logika membantu kita berpikir secara rasional dan kritis. Nah, contohnya ketika saya berdebat dengan teman saya tentang makanan yang manis-manis, saya akan menggunakan argumen logis untuk mendukung pendapat saya. Kalau teman saya mengatakan kalau makan manis itu tidak berbahaya, maka saya akan menjelaskan dengan data makan makanan yang manis secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Lalu yang kedua, etika. Etika berkaitan dengan moralitas dan nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk. Kebenaran dalam etika seringkali berkaitan dengan prinsip moral yang kita anut. Contoh, ketika saya harus memilih antara membeli bahan makanan dari pedagang dekat rumah atau supermarket besar, saya mungkin akan mempertimbangkan dampak pilihan terhadap komunitas. Jika saya memilih pedagang dekat rumah untuk mendukung mereka, itu mencerminkan nilai etis tentang membantu sesama tetangga. Lalu yang ketiga, estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan seni dan keindahan. Kebenaran dalam estetika bisa berhubungan dengan bagaimana kita merasakan dan menilai sesuatu. Nah, contohnya saat saya melihat pemandangan sawah yang indah di dekat rumah saya, mungkin saat itu saya merasakan kebenaran dalam keindahan. Karya seni yang diciptakan atau dinikmati dapat mencerminkan kebenaran pribadi tentang apa yang saya anggap indah. Yang keempat, politik. Politik berkaitan dengan pengarahan masyarakat, maksudnya pengaturan masyarakat dan kekuasaan. Kebenaran dalam konteks politik sering melibatkan keadilan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik. Contoh, ketika saya mengikuti isu-isu politik di desa saya akan mencari kebenaran tentang bagaimana keputusan pemerintah berdampak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kebijakan baru yang mempengaruhi akses makanan, saya dapat menyelidiki kebenaran di balik kebijakan tersebut. Apakah itu akan adil bagi warga desa? Lalu yang kelima ada metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, dan sifat alam semesta. Kebenaran dalam metafisika sering berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang ada. Contoh, saat saya merenung tentang makna kehidupan dan mengapa saya ada di dunia ini. Mencari kebenaran tentang eksistensi dan tujuan hidup saya bisa dilakukan dengan refleksi pribadi dan diskusi dengan orang lain. Lalu soal yang kelima, buatlah makalah yang berisi introduksi masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan Anda dan bersama keluarga Anda dan masa depan Anda. Makalah menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga dan masa depan. Yang pertama, introduksi masalah. Kehidupan sehari-hari bisa menjadi sulit, terutama ketika saya menghadapi banyak masalah. Saya sebagai seorang mahasiswa sering merasakan tekanan dari berbagai sisi, termasuk pendidikan, keuangan, dan hubungan dengan keluarga. Masalah ini mempengaruhi saya dan keluarga saya, sehingga penting untuk mencari cara mengatasi agar bisa membangun masa depan yang lebih baik. Justifikasi. Yang kedua, justifikasi masalah. Beberapa masalah yang saya hadapi sangat penting untuk dibahas. Pendidikan. Saya harus belajar dengan serius untuk meraih cita-cita, tapi terkadang tugas yang banyak membuat saya stres dan sulit fokus.
Lalu ada keuangan. Keluarga saya agak kesulitan membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Apalagi keluarga saya beranggotakan 6 orang, jadi harus bijak dalam mengelola keuangan. Walaupun terkadang agak sulit, hal ini membuat saya khawatir dan merasa ingin membantu. Lalu ada hubungan sosial. Kesibukan kuliah setiap hari pulang sore dan membantu keluarga membuat saya kurang memiliki waktu untuk bersosialisasi atau berkumpul dengan teman-teman saya. Ini berdampak pada kesehatan mental saya. Yang ketiga ada kronologi masalah. Pertama, masalah keuangan. Keluarga saya agak mengalami kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Saya merasa beban ini berat dan ingin membantu mereka. Yang kedua, tuntutan akademik. Banyaknya tugas kuliah dan ujian membuat saya tertekan. Terkadang saya merasa tidak punya waktu untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Saya kesulitan membagi waktu antara kuliah, membantu keluarga, dan bersosialisasi dengan teman-teman. Hal ini membuat saya merasa lelah dan kurang bahagia. Lalu yang keempat, solusi. Pertama, mengatur keuangan. Saya dan keluarga bisa membuat anggaran untuk mengelola uang dengan lebih baik, mencari beasiswa untuk meringankan beban pembayaran. Lalu manajemen waktu. Saya perlu membuat jadwal harian yang jelas. Dengan mengatur waktu antara belajar, membantu keluarga, dan bersosialisasi, saya bisa mengurangi stres. Kemudian keluarga, maksudnya komunikasi keluarga. Saya harus berbicara dengan keluarga tentang masalah yang saya hadapi. Dengan begitu kami bisa saling mendukung dan mencari solusi bersama. Mencari dukungan. Saya tidak perlu ragu untuk meminta bantuan dari teman atau dosen. Mereka bisa memberikan saran dan dukungan yang berguna. Lalu perhatian pada kesehatan mental. Saya perlu meluangkan waktu untuk diri saya sendiri dan melakukan hal-hal yang saya suka, seperti menonton film kesukaan, bermain game, berolahraga untuk menjaga kesehatan mental. Lalu yang kelima, kesimpulan. Menghadapi masalah dalam kehidupan tidaklah mudah, tetapi dengan memahami masalah yang ada dan juga dibantu keluarga saya yakin bisa melalui semua tantangan. Saya berharap dapat menggapai cita-cita dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri saya dan keluarga. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.